Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mulia tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembagian rapot ya untuk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam mulia tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Guru PAUD Permata Bunda, kemudian yang saya hormati ibu-ibu orang tua siswa PAUD Permata Bunda, kemudian yang saya banggakan adalah siswi kelas B ya PAUD Permata Bunda. Kemarin sudah kita laksanakan pembagian rapot untuk kelas A. Hari ini kelas B, ya. Dimana mungkin nanti kelas B itu sekitar 6 bulan ke depan di PAUD Permata Bunda. Kalau seandainya nanti dilanjut ke jenjang SD sekolah dasar, gitu. Karena ini disebut dengan pendidikan anak usia dini, nanti dilanjut ke sekolah dasar. Biasa anak-anak masuk ganeng, lamun ganeng sepuluh naon cenah ini tepuk konsentrasi teh kumaha aja kumaha tepuk konsentrasi teh kumaha konsentrasi dulu, tepuk konsentrasi. Ayo. Berarti sekarang sudah siap untuk mendengarkannya. Mengenai wae atuh. Gitu. Bakat nah. Jadi Bu, tadi itu susah nak nanti ngajarkan kurang kali teh gitu ya. Makanya yakin ibu-ibu ge benar percaya ketika kurang kali kurang teh dilebetin ke PAUD teh hoyong seperti itu. Minimal asalna teu tiasa hoyong janten tiasa. Minimal asalna teu tiasa diatur, minimal tiasa diatur. Gitu. Asalna teu tiasa ngagutrekeun tulisan, minimal ayeuna mah janten tiasaeun beunang nulis. Walaupun entah itu huruf apa, entah itu angka berapa, yang penting minimal aya pergerakan. Karena apa? Karena di PAUD itu hanya semacam pengenalan. Jadi abdi pernah anu sanes ngobrolkeun masalah dunia pendidikan di PAUD. Nah, di PAUD itu hanya untuk pengenalan saja, gitu ya. Yang mudah-mudahan itu adalah sebuah anugerah ketika anak kita keluaran PAUD sudah bisa membaca ataupun menulis. Jadinya pasti biasakan gitu. Kemudian kemarin juga ada dari kelas A akan ke kelas B sama. Karena apa? Katanya mau melanjutkan ke SD. Nanti mungkin ini juga yang berapa orang? Hah? Yang mana? Yang kemarin kelas A 2 orang, yang sekarang ini kelas B. Yang kira-kira akan melanjutkan nantinya harus didata ya. Karena apa? Karena nanti dipersiapkan untuk ijazahnya ya. STSB-nya disiapkan. STSB itu adalah surat tanda serta belajar gitu ya. Karena STSB-nya kita harus ke kabupaten Bu. Itu jadi itu sembarangan kayak SD ijazah kayak SD gitu ya. Kayak ijazah SD maksudnya. Jadi itu sembarangan gitu untuk mendapatkan STSB gitu. Jadi lamun tema orang 10 orang
dari PAUD Permata Bunda berarti disiapkan bisa 10 orang di PSRG ke dinas pendidikan gitu. Nanti yang 10 orang, makanya harus didata dari sekarang. Karena apa? Karena biasanya bulan-bulan sekarang itu suka diminta datanya berapa orang yang akan keluar dari PAUD gitu ya. Terus usia berapa Bu? Misalnya yang keluar dari PAUD itu sekitar usia 7 tahun. Namun misalnya barangkali Ibu karek 6 tahun wayahnya, kecuali sekitar 6 tahun setengah di bulan Juli. Mangga eta mah pada dilanjut ke PAUD ke sekolah SD oke mangga gitu ya. Karena kalau seandainya di bawah 6,5 tahun, 6 tahun setengah, biasanya harus ada surat khusus dari psikologi. Saha atuh jurusan psikologi salah satunya yang sudah S1 itu ada di Al-Amanah Kumalihah, itu jurusan psikologi pendidikan. Jadi guru ayah eta mau menyatakan bahwa anak itu sudah siap untuk melanjutkan salah satunya. Tapi ini urang mah nyata di awal gitu teh lah, kumaha we gitu urang. Jangan seperti itu Bu ya. Untuk proses melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi atau sekolah dasar. Nah mudah-mudahan ketika barangkali Ibu sekarang dimasukkan ke PAUD Permata Bunda masing tiasa gitu, dan ketinggalan nama kelas B sudah mulai rapi ya, arek nulisna, arek dina nyanyiannya udah jelas, sudah mulai rapi gitu ya. Nah, abi tos 2 hari Bu ngobrol termasuk kemarin sareng aya. Ini jika nanti balik di Bunga Tanjung. Nah, kita ada ngajegang janten PLT sami, PLT kepala sekolah di Bunga Tanjung oke. Hari PLT teh sanes kepala sekolah asli Bu. Jadi hanya pejabat seperti bahasa pejabat ya. Pejabat yang ditugaskan di Permata Bunda di PAUD ini gitu ya. Karena aslinya abi sekolahnya di SD, jadi abi itu di PAUD non induk gitu ya. Bahkan mengenai tegaduhan gaji, namun di gaji mah di PAUD mah tegaduhan gaji gitu ya. Jadi mungkin kalau hari ini banyak yang keluar di PAUD Permata Bunda, misalnya contoh kemarin orang keluar sekitar 11 orang baru kemarin. Tahun ayeuna misalnya sekitar 10 orang, maka di PAUD Permata Bunda aku akan habis kira-kira. Sekarang siswa sekitar 35, kalau seandainya keluar 10 masuk 5 sudah sekitar 30 lagi. Kita masuk misalnya 15, nanti keluar 15, lebih 5, berarti sekitar 25 orangan kemungkinan gitu ya di PAUD Permata Bunda. Makanya dulu PAUD yang ada di Ciasih itu sebenarnya 2. Satu itu adalah PAUD Permata Bunda, yang kedua adalah PAUD Harapan Bunda di Ciasih. Pertama abdi mendirikan PAUD Permata Bunda itu beralamatkan di RT 25 gitu ya. Kemudian abdi dicanang kapali pentas PAUD Permata Bunda teh nu paling dia namanya PAUD Harapan Bunda waktu itu. Sekitar tahun 2017 Bu, karena dipikir-pikir dalam satu tempat itu ada 2 PAUD itu tidak mungkin. Mohon begitu kita muridnya tinggal hiji, dia tinggal hiji ada kumaha gitu. Makanya kami digabungkan menjadi satu PAUD, di merger. Nah ini teh hasil mergeran antara Harapan Bunda dengan PAUD Permata Bunda, gitu ya. Jadi di merger dihijikeun, nabi nanti jadi dihijikeun we di satu kampung teh. Di satu kampung atau satu kedusunan menjadi satu PAUD. Sami di Citalaga ge satu PAUD, di Nagara pun satu PAUD. Asalnya 2 PAUD, gitu ya. Cuman PAUD yang sekarang yang kita miliki hari ini adalah jenisnya adalah kelompok bermain atau disebut dengan koper. Jadi kelompok bermain
permata bunda gitu ya. Jadi ayat jenis-jenis PAUD misalnya kan ada SPS itu yang Nagrak itu SPS sampai dengan ke Ciselut itu SPS. Kalau seandainya untuk yang alam manah itu adalah kelompok bermain. Bahkan kemarin saya mengusulkan untuk tahun 2020 kemarin 2021 ya 2021 kemarin itu untuk menjadi TK di PAUD Permata Bunda. Hari ini masih belum di ACC sama Dinas Pendidikan untuk TK -nya. Jadi ada diganti ayeuna teh tina PAUD teh tina KB atau koper teh karena taman kanak-kanak lebih reguler lagi gitu. Dan pasti guru oge minimal kudu S1 dan ayeuna oge guru teh terus mulai aya nu kalulian. Salah satunya mungkin Wani, kemudian Budani oke sama kuliah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nanti kalau seandainya karena kan kita 6 bulan hari ini dari hari ini ya ke depan pasti 6 bulan. Perhatikan, konsentrasi. Ya, perhatikan lagi ya. Jadi kudu gitu sama guru PAUD. Ayah memang dasar guru PAUD jadi bingung gitu biasa gitu ya. Jadi lempeng lempeng untuk perhatikan. Jadi rada era keneh mah begitu hari laki mah bedanya awewe mah. Nah si CS anu Paris Wendy anu Sinasari mah atas goyang-goyang Bu gitu. Salah satu guru laki-laki di Kecamatan Pamuaran adalah salah satunya adalah Paris Wendy, guru PAUD. Wah jogetannya bisa mereka melincah gitu ya. Ketika mengikuti diksar sang abdi gitu. Main nama betul kalau nanti dalam bisa andi gitu kawan kalau meraih anaknya bisa. Ya ini mah eraan kan ya. Gitu. Jadi era barangkali itu biasa. Jadi tidak mudah yang kita bayangkan untuk menjadi guru PAUD gitu. Karena pusing-pusing dari iman guru PAUD akhirnya pepanggitan keluarga saya dan seterusnya pasti lemah lembut walaupun terpusing kan lemah hutang gitu ya timah misalnya di undang-undangku Bang Emon dan seterusnya gitu ini dia mah akhirnya nanti kudu rada bunga gitu ya. Nah seperti itulah gitu naon Bu gitu kepilih kenapa dan tiap joge dengan guru PAUD kan tos 1 juta aya nama gaji naon eta sabar cenah jujur tawakal 1 juta untuk make atau lain pakai 1.100.000 mah berbahaya gitu 1.100.000 sabar jujur tawakal sabari kumpul gitu. Jadi untuk seperti itu guru PAUD gaji nanti kan 100 dikurangi admin bank sekitar 15.000 dikurangi oge iuran sesa 70.000 gitu per bulan. Nah kalau budani dan si asalnya maka dia nomor 20.000 gitu itu nyampe 3.000 alasan per hari gitu. Salah satu guru PAUD seperti gitu Bu gitu. Tapi alhamdulillah ketinggalan itu semangat gitu ya. Ketinggalan itu. Cuman mungkin berharap nanti dia karena guru PAUD teh aya nama tos dipasihan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Lalu itu teh biji asik paling itu lupakan dia tamunan itu jeblok di dia labu misalnya naon nah pasti kena jaminan kecelakaan kerja ya tapi sekitar 120 juta maka kan alhamdulillah cukup dari alhamdulillah menang 120 juta gitu. Hah? Sudah tahu ini mungkin nggak saya kenal dari alhamdulillah sekedar 120 juta gitu. Nanti kuburan ngomong gitu nanti kamu gila kia ngiplik itu ngiplik ya gitu ya emang lu diharapkan nanti Bu sami seperti ayeuna teh
hansip oke di desa teh tos kitu nya. Tos kenging jaminan kecelakaan kerja JKK JKS. Gitu nya. Model lainnya hansip di dieu mangomon misalnya wasahun misalnya. Saha RT 2 RT 4 ya. Pokoknya hansip lah. RT 4 acan tersentuh. Gitu nya. Tah eta ayeuna sami seperti gitu. Jadi lamun dina maot teh mah lamun maot di bumi cenah eta mah maot di bumi 40 juta. Jadi berharap maot di bumi eta potongan 40 juta, naon 40 juta. Nah gitu. Cek Munani abdi mah teu percaya Pak seperti itu. Bener eta teh nyobaan we. Gitu. Atau Budinda alhamdulillah sadayana tos ngomong seperti itu. Eta nu rada di pikiran teh beuneunan gitu. Dari kurang tuh gaji mah di mana tuh gitu. Kamu di PAUD masa gitu beuneunan gitu. Makanya kunaon geuning zona abdi teh atuh karek bari sakola teh mamasihan kaburang kali gitu atau naon teh aya impak gitu pirabu ngarasa keberatan lamun misalna ibu-ibu masihan impak gitu ke sekolah gitu. Naon eta teh kadang-kadang membeureun teh pake ngopi teh pake fotokopi gitu kadang-kadang masih beridokeun we nu kalari rumah dan beberapa kali teh buat sampai abdi oge di situ percaya coba ada ibu-ibu. Ayeuna cek misalna cek mamahna nopal teh teu percaya memang nyobaan poe isukan ngajar barudak di dieu. Eta cenah Bu make nyobaan Pak make nyobaan pan salah satu keikutsertaan orang tua di PAUD itu salah satunya adalah ngajar urang milu ngajar gitu ka barudak milu nuduhkeun milu ngajar kan ulah kieu hungkul misalna geus tunggu budak tahayangan warna biru dan kurang teh nukoneng ketemu nukoneng gitu ulah misalnya gitu nya ulah seperti gitu misalnya contoh salah satu contoh ku guru teh di pasihan piwarana gambar buah mangga ari ku budak teh diwarnaan kudu hideung ari ceuk urang teh eta teh kudu nama kudu hejo gitu soalnya can asak atau aku warna oranye supaya asak enak-enak cek urang teh jangan mempengaruhi anak biarkan saja anak mah sebab itu teh mungkin ketika anak menggambar menggunakan warna hitam di imah teh hideung maleungkeun nah hideung maleungkeun teh kunaon situasi nu aya di imah gitu loba kapusing mungkin keluarganya dan seterusnya dan murang kali oge kieu terangan ketika gambar mangga mah pasti moal dibere warna hitam betul kan pasti warna iya cenah nu kieu mah itu ya salah satunya seperti itu lamun kita eta mah gitu. Jadi jangan takut Bu ketika nanti di nanti di PAUD mah anu misalnya orang moal ketika hese deui mah gitu. Sok sing bisa nonjolkeun lah ka harapan gitu nya. Mungkin misalnya barangkali urang aya di harapan teh ulah ketika lieureun teh guru kelas 1 teh di harapan teh gitu. Katingalina ayeuna sudah mulai sangat mandiri katingalina aya nu kelas B mah. Contoh di paling betas misalnya ka dieu Nopal dan kawan-kawanna katingalina teh sok tara diangeurkeun jiga mah. Gitu dia harus mulai mandiri kan berarti udah ada kemauan anak teh gitu. Ulah ketika ieu mah gara-gara budak teh alimun urang kalina kok orang bisa diatur ku urang kali aneh. Kuduna ge orang tua yang mengatur anak. Kan mau kan ibarat urang kali teh lembaran yang putih, mau dihitamkan, mau dikuningkan, mau dibirukan oleh orang tua bukan oleh anaknya. Gitu. Jadi lamun teh mah kurang rek dieusian ilmu nu kumaha kurang gitu. Karena salah satunya kewajiban kita sebagai orang tua itu. Karena anak merupakan amanah atau titipan. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bu yang mungkin saya sampaikan terkait hal-hal yang ada di dunia pendidikan. Kemudian nanti akan dibagikan ya untuk raportnya. Ini di raport itu sekitar ada 6 aspek perkembangan ya. Kemudian bagaimana cara mengukur atau menilai murang-kali urang teh kumaha cenah carana. Ada yang disebut dengan ini prosesnya sama ya semua checklist ya.
Berarti sistem penilaian checklist ini. Apa Bu misalnya? Ada kan penilaian itu ada anekdot Bu. Kemudian ada apa tuh? Iya, ini menggunakan checklist. Kan ada BSA, kan di checklist ibaratnya kan gitu. Ada BB menggunakan checklist kan gitu. Cuma nanti hasilnya karena ini kurikulum 2013 maka dideskripsikan. Gitu. Jadi untuk berbentuk nilai 70 tidak, gitu ya. Hasilnya adalah deskripsi. Deskripsi itu pemaparan, misalnya anu bisa anu dan seterusnya. Tergantung nanti hasil kesimpulan penilaiannya seperti apa. Gitu ya. Nah, penilaiannya kumaha, jadi berarti penilaiannya oleh ibu guru. Nanti boleh ditanyakan. Kemudian kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang tidak jelas, baik nama ataupun apa, silakan konfirmasi saja. Nah, itu nama mengambil. Yang penting nanti di ijazah, ya, di ijazah tidak sama antara yang ada di KK ataupun akte. Misalnya di akte namanya ini, di STSBN juga harus namanya itu. Karena di sini sudah ada selain nomor induk Ibu ya, yang paling penting adalah nomor NISN. Kami sudah memiliki NISN. Ya. NISN itu adalah nomor induk sekolah nasional atau siswa nasional. Nomor induk siswa nasional. Jadi nomor ini bisa berlaku sampai dengan SMA, gitu ya. Jadi nomor nanti kalau berubah ini ke SMA karena sekarang di PAUD juga sudah tercetak NISN, gitu ya. Mungkin gitu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan dari ibu gurunya, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, maka Bu yang sebelumnya badai kami, maka badai ibu gurunya Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.